Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citiawati dari kelas 3 MB1 dengan NIM 22412592. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang koperasi simpan pinjam dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga koperasi yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. KSP termasuk dalam kategori koperasi jasa keuangan yang berorientasi pada pelayanan anggota dan bukan keuntungan semata. Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Yang kedua adalah landasan hukum KSP. Yang pertama yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, UU nomor 25 tahun 1992 tentang pengoperasian. Yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang keempat, Peraturan OJK atau Kementerian Koperasi terkait pengawasan lembaga keuangan koperasi. Jadi, keberadaan koperasi dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah asas dan prinsip koperasi. Asasnya yaitu kekeluargaan dan saling gotong royong. Prinsip-prinsipnya, yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengalaman secara demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, pendidikan perkoperasian. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Yang ketujuh adalah kepedulian terhadap komunitas. Jadi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan keuntungan. Tidak ada yang diutamakan karena semua adalah bagian dari keluarga koperasi. Yang keempat adalah tujuan koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk menabung secara aman dan menguntungkan. Yang kedua, menyediakan pinjaman dengan bunga yang wajar bagi anggota. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Yang keempat, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Yang kelima, membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil. Jadi, koperasi simpan pinjam dapat membantu masyarakat kecil agar tidak tergantung pada rentenir dan bisa mengembangkan usahanya sendiri. Yang keenam, manfaat dari koperasi simpan pinjam. Bagi anggota, manfaatnya yang pertama adalah mendapatkan bunga simpanan dan pembagian SHU. Yang kedua, akses pinjaman mudah dan murah. Yang ketiga adalah pelatihan dan pendidikan ekonomi. Untuk bagi masyarakat, manfaatnya yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada rentenir. Yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas sosial dan ekonomi rakyat. Yang ketujuh adalah kegiatan utama KSP dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penghimpunan dana yang disebut simpanan. Yang pertama yaitu simpanan pokok, yaitu dibayar saat masuk menjadi anggota. Yang kedua adalah simpanan wajib, yaitu dibayar secara rutinan, misalnya setiap bulan atau setiap mingguan sesuai dengan persetujuannya. Yang ketiga adalah simpanan sukarela, yaitu bebas sesuai kemampuan anggotanya. Yang kedua adalah penyaluran dana yang disebut pinjaman. Yang pertama yaitu pinjaman produktif, itu untuk modal usaha. Yang kedua adalah pinjaman konsumtif, yaitu untuk kebutuhan pribadi seperti diberikan kepada anggota dengan bunga rendah dan jangka waktu tertentu. Yang kedelapan adalah struktur organisasi koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu rapat anggota seperti pemegang kekuasaan tertinggi koperasi. Yang kedua, pengurus untuk menjalankan kebijakan dan operasional koperasi. Yang ketiga, pengawas sebagai memeriksa dan mengawasi jalannya koperasi. Yang keempat adalah manajer dan karyawan untuk mengelola simpan pinjam keuangan koperasi. Jadi, struktur ini menunjukkan bahwa koperasi dijalankan secara demokratis, bukan oleh satu orang pemilik. Yang kesembilan, sumber permodalan KSP dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri biasanya diperoleh dari yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, yang keempat yaitu sisa hasil usaha yang biasanya disebut dengan SHU.
Yang selanjutnya adalah modal pinjaman. Biasanya diperoleh dari pinjaman dari koperasi lain. Yang kedua adalah lembaga keuangan bank atau non-bank. Yang ketiga adalah hibah dan bantuan dari pemerintah. 10 adalah perhitungan dan pembagian SHU. Apa sih SHU itu? SHU adalah keuntungan bersih koperasi dalam 1 tahun. Biasanya pembagian SHU dilakukan seperti yang pertama adalah cadangan koperasi, yang kedua adalah jasa modal yaitu imbalan atas simpanan anggota, yang ketiga adalah jasa usaha seperti imbalan atas transaksi anggota, yang keempat dana sosial dan pendidikan, yang kelima adalah bonus bagi pengurus dan karyawan. Dari SHU ini pembagiannya mencerminkan keadilan, seperti semakin besar kita kontribusi maka semakin besar pula bagian hasil pembagian SHU kita. 11 yaitu tantangan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu keterbatasan modal dan likuiditas. Yang kedua, manajemen belum profesional. Yang ketiga, kurangnya partisipasi anggota. Yang keempat, persaingan dengan lembaga keuangan lain. Yang kelima, resiko kredit macet. Dan yang terakhir adalah kurangnya literasi keuangan digital. Jadi di era digital ini, koperasi perlu beradaptasi dengan teknologi yang baru, seperti aplikasi keuangan, agar tetap relevan dan berjalan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu koperasi simpan pinjam merupakan lembaga penting dalam sistem ekonomi rakyat yang berprinsip kekeluargaan dan gotong royong, menjadi dasar keberhasilan koperasi simpan pinjam. Dengan manajemen profesional dan inovasi digital, KSP dapat bersaing di era modern. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah bentuk nyata ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.